Ya, kita masih memperbincangkan pemirsa terkait dengan transportasi online, khususnya ojek online. Kalau kita bicara memang ini menjadi sebuah kontroversial begitu ya di masyarakat keberadaan dari ojek online. Tidak hanya menimbulkan kontroversial, tapi juga menimbulkan kecemburuan bagi para transportasi resmi atau mungkin kalau boleh saya katakan adalah para ojek pangkalan begitu yang tidak bergabung sebagai ojek online. Bahkan keberadaan ojek online ini juga menjadi pertentangan tersendiri di kalangan para ojek pangkalan. Dan tidak jarang juga para pengemudi ojek online ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Penganiayaan pengemudi ojek online Gojek di Bekasi, Jawa Barat ini terekam video penumpangnya. Penganiayaan terhadap Asep Supriyatna, sang pengemudi Gojek, terjadi saat ia menjemput seorang pelanggannya, seorang siswa SMA negeri di Bekasi. Selain menganiaya Asep Supriyatna, sang pengemudi Gojek, para pelaku penganiayaan juga merusak sepeda motor korban. Asep sudah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polresta Bekasi Kota. Polisi pun sudah menangkap pelaku yang diduga adalah para tukang ojek pangkalan. Para pengemudi ojek online menyayangkan kasus ini, apalagi sebelumnya mereka sudah mengajak para pengojek pangkalan untuk bergabung. Namun dengan alasan perebutan lahan pekerjaan, mereka menolak. Ya, langsung kita bahas kembali pemirsa transportasi online atau ojek online. Pak Michael, kalau di perusahaan Anda yang menentukan tarif ini sebenarnya siapa sih, dari perusahaan Anda atau seperti apa sebenarnya? Pada dasarnya dalam menentukan harga itu kita mempunyai satu acuan, ya acuan di mana pendahulu kita sudah mulai, di situ kita melihat itu acuan yang kita ambil sebenarnya. Iya, kemudian menemukan angka sekian, taruhlah 10.000 begitu ya, yang mungkin sedang ramai sekarang. Itu siapa sebenarnya, dari mana asalnya? Sebenarnya sih itu kita selalu melihat data ya, data yang dari awal kita coba untuk set harga sampai kita berjalan, ya kita kan baru 3 bulan ya, yang pada akhirnya kita menentukan itu di 3.000 per kilometer. Nah, itu memang keputusan yang dibuat dari manajemen. Oke, artinya perusahaan sendiri begitu ya yang menentukan. Ya. Tidak ada komunikasi dengan pihak manapun atau mungkin dari pemerintah sendiri, tidak ada sama sekali ya. Berarti artinya perusahaan sendiri. Benar mungkin yang dikatakan oleh Pak bahwa memang perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan sendiri gitu yang menentukan ya. Tapi kalau tadi dikatakan memang ada kebutuhan dari masyarakat dan ini bukan perusahaan transportasi, tapi adalah perusahaan jasa aplikasi begitu ya. Artinya tidak adakah kewajiban atau tanggung jawab terhadap para pengemudi ojek di bawahnya ini sebagai bentuk perlindungan begitu dari perusahaan? Kalau boleh saya tanya, perlindungan yang dimaksud dari perusahaan terhadap layaknya perusahaan memberikan perlindungan kepada anak buah begitu? Iya, kalau misalnya perlindungan sih pasti ada. Salah satu contohnya kan memang kita kan memberikan penyuluhan sebelum mereka bergabung menjadi mitra ya. Yang kedua juga kita memberikan yang namanya itu asuransi kecelakaan, baik pengemudi maupun penumpang. Ya. Nah itu salah satu keamanan yang mungkin kita bisa berikan kepada supir dan penumpang ya. Oke, tapi kalau yang dikatakan bahwa apa yang dijalankan saat ini adalah sebenarnya jasa transportasi ilegal, kalau boleh saya katakan begitu ya? Mungkin harus diperjelas lagi. Kalau misalkan kita membicarakan atau masuk ke dalam kategori transportasi, itu kita membicarakan 4 roda. Oh oke, kalau roda 2 bukan transportasi? Seperti yang tadi dibicarakan. Jadi gini, hanya kendaraan biasa saya gitu ya? mempertegas termasuk di dalam suratnya Pak Menteri kepada Kapolri, itu ada penjelasan. Roda 2 yang melakukan kegiatan. Yang melakukan kegiatan ekonomi yang menarik tarif bayaran, ya itu, pokoknya setiap kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan transaksi pembayaran karena memberikan jasa, ya itu namanya angkutan umum, baik orang maupun barang. Oke. Ya, begini. Nah, tetapi karena Gojek
yang roda 2 nih, ojek ini roda 2 lah. Aha. Roda sepeda motor ini bukan public transportasi. Ya kan? Kemudian yang roda 4 ini di dalam surat ini, dia bukan plat kuning atau plat hitam yang dikir. Karena kalau dia plat hitam bisa saja angkutan sewa, harus melalui proses kir. Nah, itu dikategorikan angkutan umum yang ilegal. Artinya kalau ojek online ilegal atau tidak? Ya, otomatis. Ilegal. Ilegal. Ilegal loh, Pak Nah, Michael. jadi ini persoalannya, kalau saya boleh. ini persoalannya begini. Ah, Kalau Dek Michael tadi kan bilang, oh saya ini perusahaan aplikasi. iya, Yes, iya. Betul ya. betul. Ya kan? Pertanyaannya, Artinya boleh lepas dong? Boleh. Kalau gitu pertanyaannya, Anda punya mitra, Aha. ya kan? Aha. Mitranya adalah pengemudi sepeda motor, motor Aha. atau pemilik motor. Iya, betul. Ya kan? Kemudian sepeda motornya melakukan kegiatan, memberikan jasa kepada orang lain, mengantarkan orang atau barang dengan dibayar. Dibayarnya ditentukan tarifnya berdasarkan ketentuan perusahaan Anda. Perusahaan, iya. Betul ya? Betul. Nah, kalau Anda digiring ke sana, Anda menjadi salah nggak? Salah tidak Pak Michael? Ini kalau karena kan iya. ini perusahaan bisnis Iya, iya. aplikasi Betul. melakukan kegiatan layaknya angkutan umum. Ya. Anggaplah mau roda 4 atau roda 2. Melakukan kegiatan Artinya usaha. mau tidak mau penyedia jasa ini pun juga Di dalam terlibat undang-undang juga begitu ditegaskan. Tarif angkutan umum Ya. untuk orang ya. Aha. Itu ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan pengusaha. Pengusaha. Oke, baik. Kita harus break lagi pemirsa. Kami mohon maaf Ya. Bapak, saya harus break lagi untuk kita melanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Talk to iNews.